Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah Social Media Education dengan dosen pengampu Bapak Fajri Subhansyah Shinaga, SPD, MA. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, di mana masing-masing dari kami bekerja sama dan juga berkontribusi dalam tugas space project kali ini. Adapun tema yang kami ambil adalah Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. Sebelum kami menampilkan proses bagaimana kami berkomunikasi dengan orang luar, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya, Vigo Zainuluddin, dengan nomor induk mahasiswa 20 17 40 21 48. Saya, Ivana Mulia Rahmah, dengan nomor induk mahasiswa 2017 402 115. Ismi Hilmiati dengan nomor induk mahasiswa 20 17 40 21 22. Saya, Firda Syafilia, dengan nomor induk mahasiswa 2017 402 118. Berikut kami akan tampilkan bukti-bukti komunikasi kelompok kami dengan orang luar negeri. Yang pertama, akan kami tampilkan bukti chat dengan orang Malaysia. Dan ini tanggapan Arif melalui video yang tadinya mau dikirim ke TikTok, namun karena terjadi problem jadinya dikirim langsung ke kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Roslan, berasal dari Malaysia. Baiklah, hari ini saya akan membuat perbezaan pendidikan Indonesia dan negara lain, iaitu negara Malaysia, negara saya sendiri. Baiklah, saya pun telah baca problem kualitas pendidikan Indonesia dan ada beberapa masalah di sini. Saya tengok ada 5 masalah di sini. Baiklah, saya akan memberi tanggapan dan solusi dan membuat perbezaan antara pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Baiklah, seperti apa yang kita nampak, terdapat kekurangan dana di tempat pendidikan pembelajaran di Indonesia. Baiklah, saya bagi tanggapan perbandingan perbezaan daripada universitas-universitas di Malai ni. Terdapat banyak dana dan kutipan dari setiap tempat. Oleh itu segala keperluan pembelajaran cukup. Kalau macam tu, Indonesia pun boleh buat benda yang sama, dengan contoh membuat kutipan dana dan menggunakan dengan sebaiknya di tempat pembelajaran. Baiklah, kemudian biaya pendidikan di Indonesia agak mahal untuk rakyat Indonesia. Kalau seperti di Malaysia, kami akan dapat beasiswa untuk orang yang kurang mampu, seperti beasiswa pengurangan bayar UKT di universitas, ataupun pembelajaran tersebut disponsori oleh kerajaan-kerajaan Malaysia. Oleh itu ramai yang dapat belajar tanpa ada masalah biaya yang mahal macam tu. Baiklah, kemudian apa yang saya baca di dalam ni adalah ketidaktepatan hasil pendidikan. Okey, kalau misalnya contoh, kita ambil contoh UAS dekat Indonesia, diorang akan menggunakan ruang belajar yang sama dan kalau belajar tu meja tu rapat-rapat. Baiklah, kemudian terdapat ketidaktepatan hasil pendidikan.
Okey, kalau di sini saya ambil satu contoh UAS di Malaysia dan Indonesia. Kalau UAS di Indonesia tu menggunakan ruang belajar yang sama dan posisi meja dan kursi tu rapat-rapat. Berbeza kalau di Malaysia. Di Malaysia pula menggunakan aula, menggunakan gedung yang berbeza, bukan di ruang belajar, dan setiap meja dan kursi tu diberi 1 meter dia punya jarak kerapatan dia. Jadi berbeza. Dari situ kita dapat nampak siapa yang betul-betul menjawab soalan UAS dan siapa yang tidak pandai dalam pembelajaran. Baiklah, dengan konsep ini kita boleh menapis seorang mahasiswa demi seorang mahasiswa siapa yang benar-benar layak untuk mendapat contohnya macam sertifikat S1 dan seterusnya. Di Indonesia terdapat ketidakefisienan sistem pendidikan. Contohnya macam keterlambatan dalam mengikuti tuntutan zaman yang semakin berkembang. Pembelajaran dia agak lambatlah macam tu. Baiklah, tanggapan dan solusi yang boleh saya bagi adalah sistem pendidikan haruslah mengikuti zaman dan tidak boleh sama setiap generasi. Contoh seperti dosen sendiri mempunyai peranan yang penting dalam mahasiswa untuk menambah ilmu baru dan berkongsi ilmu baru tersebut kepada mahasiswa. Oleh itu, mahasiswa pun mendapat ilmu baru dan bukan ilmu yang ketinggalan zaman. Baiklah, sekian daripada tanggapan dan solusi saya terhadap problematika kualitas pendidikan di Indonesia dan perbandingan perbezaan pendidikan Indonesia dan negara Malaysia, iaitu negara saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang kedua akan kami tampilkan bukti chat dengan orang Jepang. Orang Jepang sendiri memberi tanggapan melalui komentar yang ada di blog. Kami juga akan menampilkan profil orang luar negeri yang telah berkontribusi dalam tugas kami. Yang pertama ada Muhammad Arif dari Malaysia. Berikut profilnya. Yang ketiga ada Uli Burkat yang berasal dari Jepang. Berikut profilnya. Manfaat yang bisa kami ambil dari BEST Project ini yaitu Yang pertama, melatih kita untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa internasional yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan akan ruang lingkup global. 3. Memperdalam pemahaman cara berpikir orang luar negeri. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fajri Syubhansyah Shinaga, SPD MA, selaku dosen mata kuliah Social Media Education, Yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman. Yang mana kami berharap dengan adanya pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami juga menyampaikan Thank you very much for the willingness of friends from Japan and Malaysia to part in this project final. good luck everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.